Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus seperti adanya bangunan menara, kubah, atau ciri-ciri Islami lainnya. Namun dalam video kali ini, kita tidak akan menjumpai masjid dengan ciri-ciri khusus tersebut, bahkan terkesan mirip kelenteng. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living akan mengajak Anda untuk melihat-lihat Masjid Lao-Tze. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Masjid tempat ibadah umat Islam yang kita kenal umumnya memiliki ciri terdapat kubah dan atau simbol bulan dan bintang pada bangunannya. Namun jangan heran jika Anda menemui sebuah bangunan di Jalan Lao-Tze nomor 87-89 Pasar Baru, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pastinya tidak akan percaya bahwa bangunan tersebut adalah sebuah masjid. Sebab jika dilihat dari luar, sepintas tidak ada bedanya dengan gedung yang ada di kanan kirinya. Tempat ibadah ini bernama Masjid Lao-Tze. Masjid Lao-Tze adalah sebuah masjid yang didirikan oleh Abdul Karim Oe Cheng Hien dan saat ini dikelola oleh Yayasan Haji Karim Oe. Awalnya masjid dengan nuansa Tiongkok ini didirikan pada tahun 1991 dalam sebuah ruko. Pendirian masjid ini diawali dengan usaha dakwah di kalangan etnis Tionghoa di Jakarta. Pada tahun 1994, masjid ini diperluas menjadi 2 ruko dan kemudian diresmikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, B.J. Habibie. Bangunan masjid didominasi nuansa warna merah dan kuning dengan bentuk yang menyerupai sebuah kelenteng. Masjid ini tidak memiliki kubah ataupun menara. Bangunan di mana masjid ini berada terdiri atas 4 lantai, di mana lantai pertama dan kedua diperuntukkan untuk masjid, sedangkan lantai ketiga adalah untuk kantor sekretariat yayasan, dan lantai keempat adalah untuk ruang aula pertemuan. Sekilas, Masjid Lao-Tze terkesan sederhana dan biasa saja, namun gedung tersebut menyimpan sejarah tentang Islam di Indonesia, khususnya bagi warga etnis Tionghoa. Masjid Lao-Tze menjadi saksi bisu sebagai jembatan ribuan warga beretnis Tionghoa di Indonesia untuk mengenal dan memeluk Islam. Sejarah berdirinya Masjid Lao-Tze tak lepas dari sosok Oe Cheng Hien atau yang lebih dikenal dengan Haji Abdul Karim Oe. Latar belakang Haji Karim Oe adalah keturunan etnis Tionghoa. Setelah memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, akhirnya Oe Cheng Hien benar-benar mencintai Islam serta mendedikasikan hidupnya untuk tanah air Indonesia. Karim Oe juga pernah menjadi salah satu tokoh kenamaan di Muhammadiyah pada masanya. Saat Karim Oe wafat, untuk mengenang sosoknya yang berpengaruh, maka didirikanlah sebuah badan hukum sosial bernama Yayasan Karim Oe oleh rekan-rekan sejawatnya. Termasuk salah satu pendirinya adalah putra Karim Oe sendiri yang bernama Ali Karim Oe. Awalnya, Masjid Lao-Tze hanya sebuah ruko sewaan untuk operasional Yayasan Karim Oe. Fungsinya sebagai wadah pusat informasi warga Tionghoa untuk mengenal Islam. Tahun demi tahun berganti, dorongan serta dukungan memiliki tempat ibadah di kawasan pecinan itu pun akhirnya tumbuh bersemi. Ali Karim Oe sempat bingung jika harus terus-menerus menyewa ruko untuk kegiatan dakwah dan yayasan yang dikelolanya. Namun pemilik ruko menawarkan gedungnya untuk dibeli. Bagikan gayung bersambut, Bapak Insinyur B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek mengambil alih kepemilikan ruko, kemudian menghibahkannya kepada Yayasan Karim Oe. Terkait pemilihan warna hingga bentuk Masjid Lao-Tze yang terkesan mirip atau mengikuti ornamen kelenteng, rupanya memang sebuah kesengajaan. Pengurus Masjid Lao-Tze ingin agar warga etnis Tionghoa yang baru mengenal Islam tidak merasa canggung saat memasuki gedung 4 lantai tersebut. Tidak hanya melakukan penyesuaian dari segi warna,
Berbagai ornamen, khususnya kaligrafi dengan aksara Mandarin, juga cukup banyak menghiasi bagian dalam gedung. Ornamen kaligrafi dengan aksara Tionghoa didapatkan secara sporadik. Ada yang merupakan hasil buah tangan para pengunjung, dan ada juga yang dibawa langsung oleh Ali Karim Oi. Terbukti dengan penyesuaian yang dilakukan itu, semakin banyak warga Indonesia dari etnis Tionghoa yang berkunjung dan mulai tertarik untuk belajar Islam hingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Saat ini sudah ribuan warga etnis Tionghoa yang memantapkan hati untuk hijrah menjadi mu'alaf dan membaca 2 kalimat syahadat di Masjid Lause. Guna memperluas penyebaran informasi mengenai Islam, Masjid Lause memiliki cabang di daerah lain. Misalnya seperti di Bandung, tepatnya di Jalan Tamblong, terdapat Masjid Lause II. Ada pula di wilayah Tangerang Selatan. Di lokasi ini didirikan Masjid Al-Muhajirin Lause, tepatnya di sektor 67 Gading Serpong yang lokasinya lebih dekat dengan perumahan warga. Meskipun berawal sebagai pusat informasi pengenalan agama Islam bagi warga Tionghoa, lambat laun Masjid Lause menjadi lokasi pembelajaran toleransi antar warga. Nah pemirsa, berangkat dari cita-cita awal warga etnis Tionghoa untuk bisa mempelajari agama Islam di tempat yang representatif, kini Masjid Lause telah berkembang menjadi simbol toleransi warga dunia. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan pernah melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.